Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil qudusis salam Ar-Rahmanir Rahim Dzil jalali wal ikram. Akramana bidinil Islam, ahlana at-thayyibat wa nahana anil haram, wa ja'ala lana al-mawasim lil a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ma'budul haqqu ala dawam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-rahmatu muhdatu lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya fi hadhil ayyam, di hari-hari ini, di hari-hari akhir dari bulan Sya'ban yang sebentar lagi akan datang kepada kita, yakni tamu yang agung, tamu yang istimewa, yakni Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Jadi amal-amal ketaatan ini mudah untuk dilakukan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan yang paling utama dan penting yang kita siapkan ini adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tersebut dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan iman yang maksimal. Demikian juga dalam keadaan dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh. Karena betapa banyak orang-orang yang ingin bertemu dengan Ramadan, akan tetapi sebelum masuk Ramadan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terhalang oleh al-maut. Berapa banyak orang-orang yang bisa mendapati Ramadan, akan tetapi dia tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik. Bahkan terkadang mungkin ada juga yang tidak menghiraukan tentang puasa Ramadan wala qiyam Ramadan. Demikian pula berapa banyak orang ada yang mungkin bisa menunaikan qiyam Ramadan atau puasa Ramadan, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan juga dahaga saja. karena tidak bisa menunaikan puasa dengan sebaik-baiknya,
tidak bisa meninggalkan perkara-perkara yang bisa merusak nilai pahala puasanya. Demikian juga berapa banyak orang yang bisa menunaikan qiyam Ramadan tetapi tidak mendapatkan dari qiyam Ramadan kecuali hanya lelah dan juga ngantuk saja. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memohon dan terus berdoa kepada Allah, ini menunjukkan kita tidak ada daya dan kekuatan untuk bisa sampai ke Ramadan dan juga untuk bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi teruslah kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah dan juga dimudahkan pula untuk menunaikan amal-amal ibadah di bulan tersebut. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya apabila seorang hamba berada di dalam suatu maksiat dan kubangan dosa di masa yang lalu, apalagi di masa sekarang juga masih terus begitu, apalagi masih ada niatan untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, maka sangat dikhawatirkan ia tidak lagi bisa ikut berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Dia akan terbebani dan berat untuk melakukan amal ketaatan. Falidzalik, oleh karena itu, maka sangat layak dan harus bagi kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya dari semua dosa yang telah kita lakukan, baik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Dengan menyesali perbuatan tersebut, demikian juga dengan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan meninggalkan dosa tersebut apabila dosa dan kesalahan itu terkait dengan hak-hak milik orang lain, hukukul adamiyyin, yang harus kita kembalikan, akan segera dikembalikan. Oleh karena itu, jemaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berupaya untuk menetralisir dan membersihkan diri kita dan jiwa kita, baik terhadap dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun antara sesama kita. Kita hilangkan rasa tidak enak, rasa hasad yang mungkin barangkali menghinggapi antara kita, rasa kurang suka dengan salah satu di antara saudara kita karena nafsu kita, maka kita tekan nafsu kita. Karena pada hakikatnya puasa adalah berupaya untuk bisa menekan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu kepada ajaran Allah dan juga Rasulnya. Maka mungkin saatnya Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat mungkin untuk melakukan perubahan-perubahan kepada yang lebih baik. Marilah kita jadikan Ramadan ini bulan untuk merekatkan hubungan yang kurang erat, untuk mendekatkan yang jauh. Demikian juga untuk menguatkan ukhuwah di antara kita sekalian. Karena kita pada hakikatnya adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama merasakan ketika puasa, sama-sama merasakan lapar. Dan yang akan menentukan di sisi Allah, yang menentukan kemuliaan seorang hamba adalah ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya kita membekali diri kita untuk kembali melihat kembali hal-hal yang berkaitan dengan puasa, khususnya karena bulan Ramadan ini bulan puasa di mana kita diwajibkan untuk melakukan
ibadah puasa Ramadan. Maka kita perhatikan kembali rukun-rukunnya. Kemudian juga hal-hal bisa membatalkan puasa, termasuk hal-hal yang bisa merusak nilai pahala puasa. Ini kita kembali kita baca-baca lagi dan kemudian diterapkan. Tinggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, termasuk hal-hal yang bisa mengurangi atau menghilangkan nilai pahala puasa itu sendiri. Maka hendaknya ilmu itu untuk diterapkan. Dan ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang sangat cepat untuk berlalu. Satu bulan itu sangat cepat untuk berlalu. Dan ketahuilah bahwasanya modal seorang hamba, modal kita semuanya adalah umur kita, waktu kita. Oleh karenanya hendaknya kita pintar-pintar untuk mengatur waktu kita. Bagus untuk membuat jadwal kegiatan, amal-amal soleh apa yang bisa dilakukan, supaya jangan sampai ada waktu yang berlalu begitu aja tidak mendatangkan nilai pahala. Dan banyak di antara amal-amal yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang penuh berkah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal soleh, siyam Ramadan, qiyam Ramadan, qiraatul Quran dan amal-amal soleh yang lainnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha ta'ala, atiullaha wa atiur rasul tuflihu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan yang hendaknya kita berupaya untuk mengupayakan semaksimal mungkin. Karena kita sekali lagi mengetahui bulan Ramadan bulan untuk berlomba-lomba mendapatkan hadiah pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan indahnya perlombaan ini tidak akan ada yang dijatuhkan atau dicelakakan, akan tetapi siapa yang paling kuat, siapa yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, paling bisa melakukan amalan yang terbanyak, yaitu yang akan mendapatkan yang terbanyak pahalanya ketika itu dilakukan dengan ikhlas dan juga hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan itu yang pertama adalah siyam Ramadan. Ini jelas puasa Ramadan. Termasuk juga adalah amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, yakni salat 5 waktu. Maka perhatikan, jangan sampai kita puasa Ramadan tetapi salat 5 waktunya ini teledor dengan alasan berpuasa, maka ini tidak benar. Justru semakin ditingkatkan, jaga amalan-amalan wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu dengan berjamaah bagi laki-laki. Demikian juga dari puasa Ramadan. Demikian juga yang kedua, yang berikutnya adalah qiyam Ramadan. Puasa dan qiyam Ramadan ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, ingat, karena iman, mengimani wajibnya puasa dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian juga barang siapa makan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa makan qiyam Ramadan
karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan terkait dengan qiyam Ramadan, maka upayakan untuk bisa melakukan qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, akan mendapat keutamaan, dicatat salat semalam suntuk. Man qama ma'a imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan bersama imamnya sampai selesai, maka akan dicatat baginya salat semalam suntuk. Termasuk juga di antara amalan yang bisa kita lakukan terkhusus di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Termasuk di antaranya adalah memberi buka orang yang berpuasa. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajri shaimi min ghairi ayyan qusamin ujurim syai'a. Barang siapa memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Semakin banyak orang yang bisa kita beri makan berbuka, maka semakin banyak pula nilai pahala kita. Maka mumpung ini kesempatan yang sangat besar, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga termasuk di antaranya adalah memperbanyak baca Al-Quran, karena syahrul Ramadan syahrul Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Demikian juga perbanyak doa dan istighfar. Banyak waktu-waktu yang mustajabah ketika di bulan Ramadan. Termasuk di antaranya ketika kita sedang berpuasa, ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya menjelang berbuka. Termasuk juga jangan lupa di waktu-waktu yang mustajabah seperti malam terakhir, waktu-waktu sahur yang mungkin di antara kita biasanya ini tidak terbangunkan di waktu sahur, maka sekarang ini bisa bangun di waktu sahur, maka gunakan waktu-waktu tersebut mungkin sebelum makan sahur, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena Allah telah berjanji barang siapa yang berdoa di saat-saat seperti malam terakhir akan dikabulkan oleh Allah. Barang siapa yang minta ampunan diampuni oleh Allah. Barang siapa yang meminta sesuatu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga di antaranya adalah yakni ketika habis sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di tempat, kemudian berzikir atau menghadiri mendengarkan majelis ilmu kalau ada, kemudian ia lakukan itu sampai terbit yakni matahari, kemudian tunggu sekitar 15 menit waktu tulu. Setelah itu sholat 2 rakaat, maka mendapat pahala kayak haji dan umroh. Maka ini semua adalah karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan semuanya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma balighna Ramadan ala ahsani hal ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala qiyami bil amali sholihah khasatan fi sahri Ramadan al mubarak ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.